Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Saya Valevi Ridwanullah, yang kedua Siti Munawaroh, yang ketiga Siti Septiani Restu Putri. Di sini saya akan memaparkan materi penaksiran resiko dan desain pengujian. Dalam bab ini dijelaskan tahap-tahap yang ditempuh oleh auditor dalam menaksirkan resiko dan desain pengujian yang bersangkutan. Pertama kali diuraikan, penaksiran risiko ini pengendalian dan desain pengujian pengendalian untuk mengevaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Berikut diuraikan penentuan risiko deteksi dan desain pengujian substansi untuk memverifikasi kewajaran setiap asersi laporan keuangan signifikan. Penaksiran risiko pengendalian. Penaksiran risiko pengendalian adalah proses evaluasi efektivitas, desain, dan operasi pengendalian intern entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material di dalam laporan keuangan. Tahap-tahap penaksiran risiko pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas pengendalian intern. Yang kedua, lakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi pada asersi entitas. Yang ketiga, lakukan identifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Yang keempat, lakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Yang kelima, lakukan evaluasi terhadap bukti dan buat taksiran risiko pengendalian. Pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Dalam hubungannya dengan desain pengendalian intern, pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur yang telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu laporan keuangan. Sebagai contoh, penyimpanan surat berharga klien di almari besi yang nomor kodenya di tangan bendahara dan di direktur keuangan merupakan kebijakan pengendalian yang memadai untuk mengurangi resiko salah saji dalam asersi keberadaan atau keterjadian untuk akun investasi sementara. Pengujian pengendalian dapat diterapkan terhadap pengendalian golongan besar transaksi dan atau suatu saldo akun. Karena tujuan pengendalian intern mencangkup yang pertama keandalan pelaporan keuangan, yang kedua kepatuhan terhadap laporan dan peraturan yang berlaku, dan yang ketiga efektivitas dan efisien operasi. Pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor hanya diterapkan terhadap pengendalian yang dipandang relevan dengan pencegahan atau pendeteksian salah saji material dalam laporan keuangan. Pengujian pengendalian dilaksanakan oleh auditor selama perencanaan audit dalam pekerjaan intern. Pengujian pengendalian dapat diterapkan dalam kedua strategi audit. Yang pertama, pendekatan terutama substansif, dan yang kedua, pendekatan resiko pengendalian rendah. Rancangan pengujian pengendalian. Jenis pengujian pengendalian yang dapat dipilih auditor dalam pelaksanaan pengujian pengendalian adalah: yang pertama, permintaan keterangan; yang kedua, pengamanan; yang ketiga, inspeksi; yang keempat, pelaksanaan kembali. Program audit pengujian pengendalian. Keputusan yang diambil oleh auditor berkaitan dengan jenis, lingkup, dan saat pengujian pengendalian harus didokumentasikan dalam suatu program audit dan kertas kerja yang bersangkutan. Seperti yang telah diuraikan dalam buku audit, program audit adalah daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu.
Sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam pengaudit. Kerja sama dengan auditor intern dalam pengujian pengendalian. Bila mana auditor independen melakukan audit atas laporan keuangan entitas yang memiliki fungsi audit intern, auditor independen yang pertama melakukan koordinasi pekerjaan auditnya dengan auditor intern. Yang kedua, menggunakan auditor intern untuk menyediakan bantuan langsung dalam audit. Koordinasi audit dengan auditor intern. Auditor intern bertanggung jawab untuk memantau pengendalian interentitas sebagai bagian dari tugas rutinnya. Pemantauan ini mencakup review periodik terhadap unsur-unsur pengendalian intern. Auditor dapat melakukan koordinasi pekerjaan dengan auditor intern dan mengurangi jumlah lokasi atau divisi perusahaan yang akan diterapi pengujian pengendalian. Dalam mengkoordinasikan pekerjaan dengan auditor intern, auditor independen melakukan 1. Rapat periodik dengan auditor intern. Yang kedua, melakukan review jadwal kerja auditor intern. 3. Meminta izin untuk akses ke kertas kerja auditor intern. 4. Melakukan review terhadap laporan audit. Bantuan langsung. Menurut SA Seksi 322, pertimbangan auditor atas fungsi audit intern dalam audit atas laporan keuangan. Auditor independen dapat meminta auditor intern untuk memberikan bantuan langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang secara spesifik diminta oleh auditor independen dari auditor intern untuk menyelesaikan beberapa aspek pekerjaan auditor independen. Sebagai contoh, auditor intern dapat membantu auditor independen dalam memahami pengendalian intern atau dalam melaksanakan pengujian pengendalian atau pengujian substantif. Bila bantuan langsung disediakan, auditor harus 1. Menentukan kompetensi dan objektivitas auditor intern dan melakukan supervisi, review, evaluasi, serta pengujian pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor intern yang luasnya disesuaikan dengan keadaan. Memberitahu auditor independen mengenai tanggung jawab auditor intern tersebut. Tujuan prosedur yang dilaksanakan oleh auditor intern serta hal-hal yang mungkin berdampak terhadap sifat, saat, dan lingkungan prosedur audit serta masalah akuntansi dan auditing. 3. Memberitahu auditor intern bahwa semua masalah akuntansi dan auditing yang signifikan yang ditemukan selama audit harus memberitahukan kepada auditor independen.